Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan series fikih kita pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang siapa saja sih orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang boleh meninggalkan puasa. Mari kita simak. Di dalam buku tuntunan ibadah Ramadan Majelis Tarjih dan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2013, setidaknya orang yang diberikan keringanan atau dispensasi untuk tidak berpuasa, yang pertama adalah orang yang sakit biasa di bulan Ramadan. Nah, ini kita tandain sakit biasa. Yang mana sakit ini itu kasuistik. Jadi kita sakit mungkin 2 hari 3 hari sakit, mungkin demam dan lain sebagainya, tapi bukanlah sakit yang berkepanjangan. Itu kita diperkenankan untuk tidak berpuasa, diberikan keringanan. Yang kemudian yang kedua adalah orang yang bepergian atau kita sebut itu musafir. Nah, itu kita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa dalam keadaan musafir. Terlepas nanti perbedaan ulama, musafir itu apakah ditentukan oleh capeknya perjalanan atau nanti ditentukan oleh jauhnya perjalanan gitu. Musafir itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi untuk perkara yang kita mendapatkan keringanan tidak berpuasa, di sini kita akan terkena hukum qadha. Jadi kita harus mengqadha puasa itu jika kita dalam perjalanan itu 3 hari lama dan lain sebagainya, nanti kita harus mengqadha puasa itu. Atau sakitnya 2-3 hari, kita nanti akan qadha puasa itu di luar bulan Ramadan. Dan juga di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Al-Khamsah itu dikatakan bahwasanya wala 'anil musafir as-sauma wa syatra as-salati wa 'anil hamili awil murdi'is saum. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah yang maha perkasa dan maha mulia telah membebaskan puasa dari separuh sholat bagi orang yang bepergian dan membebaskan pula dari puasa orang hamil dan orang yang menyusui. Jadi ini dua dalil ini bisa menjadi dalil bagi kita bahwasanya ada dua yang kiranya kita diberikan keringanan. Nah, kemudian ada orang yang boleh meninggalkan puasa dan nanti akan mengganti dengan fidyah. Ini terdapat di dalam buku Majelis Tarjih tadi di halaman 15. Jadi orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah itu kiranya ada 4 kriteria. Yang pertama, orang yang tidak mampu berpuasa, misalnya dikarenakan badan yang sudah tua, sudah tidak kuat lagi berpuasa. Nah, ini kalau misalnya ada kakek kita atau nenek kita yang umurnya 60 sampai 70 tahun ke atas dan sudah sulit baginya untuk berpuasa, maka ini sudah diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun akan membayar fidyah di lain waktu. Yang kemudian nih, yang tadi sakit biasa aja, itu yang sakit biasa aja yang masih alhamdulillah bisa sembuh dalam jangka waktu paling mentok 1 minggu atau lain sebagainya. Nah, ini tidak. Ini orang yang sakit menahun. Pokoknya setiap tahun itu pasti ada rutinitas sakit itu. Dan juga sakitnya terkadang itu yang sakit-sakit kronis. Nah, oleh karena itu kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa, namun kelak di lain hari di luar puasa kita membayar fidyah gitu. Kita akan membayar fidyah. Yang kemudian setelah itu ada perempuan hamil. Nah, perempuan hamil itu sangat butuh yang namanya nutrisi untuk menjaga janinnya, seperti itu.
Yang mana nutrisi itu bisa kita dapatkan dari makan makanan yang sehat, minum minuman yang baik bagi kesehatan tubuh, sehingga kita diwajibkan untuk menjaga janin itu. Nah, jika memang ketika kita dalam keadaan hamil tidak mampu untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan kemudian akan membayar fidyah. Dan setelah itu, yakni perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui. Nah, ini disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, maka wajib untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Di sini disampaikan ketentuannya. Bahasanya menggantinya dengan fidyah itu 1 mud atau 0,6 kilogram atau lebih makanan pokok untuk setiap hari. Mungkin kita bisa mengkonsumsi makanan pokok kurang lebih 20.000 atau 30.000 dalam sehari. Nah, kita kalikan dengan jumlah kita tidak berpuasa berapa hari, mungkin 15 hari, nanti kita kalikan dan kemudian nanti kita akan bayarkan fidyah kita. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di series fikih berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.